Halo semuanya, selamat datang di podcast penerapan Pancasila lewat aksi Karang Taruna. Kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol soal gimana sih nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan lewat kegiatan nyata di masyarakat, khususnya lewat organisasi Karang Taruna. Nah, sebelum mulai, izinkan aku perkenalkan diri aku. Aku Elvin Deveno Prayuda dari Teknik Elektroha dengan NIM 250508742222. Di sini saya bersama salah satu pemuda yang aktif di Karang Taruna. Boleh perkenalkan dirinya, Mas? Halo semuanya, perkenalkan saya Panji dari perwakilan Karang Taruna di desa saya. Nah, Mas Panji, kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya. Ya Mas Elvin. Mas Panji, boleh cerita sedikit nggak? Sebenarnya apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan sama Karang Taruna di lingkungan kamu? Jadi kegiatan Karang Taruna itu banyak banget ya. Kita itu sering ngadain kerja bakti bareng warga, bantu saling membantu antar warga yang terkena musibah. Terus juga kita itu sering bikin acara sosial seperti penggalangan dana atau pelatihan keterampilan yang dikhususkan untuk remaja. Selain itu, kita juga sering ikut acara kemerdekaan atau kegiatan olahraga antar warga. Intinya supaya anak muda itu lebih aktif dan peduli sama lingkungan sekitar. Oke Mas Panji. Nah, kalau dikaitin sama Pancasila, menurut kamu nilai-nilai Pancasila apa aja sih yang paling sering diterapin dalam kegiatan Karang Taruna? Wah, kalau menurut saya sih hampir semua sila itu bisa diterapin ya. Misalnya, waktu kita kerja bakti bareng warga, itu menurut saya membentuk nyata sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena semua orang kerjasama tanpa memikirkan asalnya dia dari mana serta jabatan dia apa gitu. Jadi kalau membantu warga terkena musibah itu juga mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus kalau kita rapat dan musyawarah untuk mengambil keputusan itu sesuai banget dengan sila keempat. Jadi kegiatan Karang Taruna itu sebenarnya isinya udah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita gitu Mas Elvin. Wah, iya ya, keren banget nih. Berarti nilai Pancasila itu bisa banget diterapkan lewat hal-hal sederhana ya. Kalau boleh tahu, gimana sih cara teman-teman Karang Taruna di tempat kamu menjaga semangat gotong royong biar tetap hidup? Kalau di tempat saya itu biasanya itu kita memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya kalau ada kegiatan membersihkan lingkungan, semua itu turut andil dalam kegiatan tersebut. Kita nggak nunggu disuruh, tapi kita itu harus ada saling inisiatif. Kadang juga kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, kita langsung koordinasi di grup Karang Taruna buat mengatur siapa yang bisa membantu. Nah, dari situ kelihatan banget kan rasa kebersamaan dan gotong royongnya. Yang menurut saya itu nilai penting dari Pancasila tersebut gitu. Oke Mas Panji. Nah, kalau ngomongin soal anak muda nih, menurut kamu gimana sih peran pemuda dan dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat sekarang ini? Kalau pemuda itu perannya itu sangat besar ya Mas Elvin. Kita kan sebagai penerus bangsa. Kalau bukan kita yang menjaga nilai-nilai Pancasila, mau siapa lagi? Apalagi di zaman sekarang banyak tantangan kayak individualisme atau kurangnya kepedulian sosial. Jadi menurut saya itu anak muda itu harus berani turun ke masyarakat, ikut kegiatan sosial dan menunjukkan kalau nilai-nilai Pancasila itu masih relevan dan hidup di masa sekarang. Gitu. Setuju banget nih Mas Panji. Tapi dari pengalaman kamu, apa sih tantangan paling besar waktu mencoba menerapkan nilai-nilai lewat kegiatan Karang Taruna? Kalau menurut aku sendiri tantangannya yang paling besar itu ketika di semangat dan kesadaran. Kadang susah untuk mengajak teman-teman untuk berbuat aktif. Soalnya banyak yang sibuk atau kurang minat untuk ikut kegiatan sosial.
Tapi kalau sudah turun bareng dan ngerasain manfaatnya, mereka jadi semangat lagi. Intinya kita tuh membutuhkan dorongan biar kita semua sadar kalau hal kecil yang kita lakukan itu juga bagian dari pengamalan Pancasila. Wah, bener banget Mas Panji. Terakhir nih Mas, menurut kamu gimana cara supaya generasi muda sekarang bisa lebih sadar dan mau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku ya, itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Misalnya belajar menghargai perbedaan, membantu orang sekitar, atau ikut kegiatan sosial di kampung atau di desa. Jangan menunggu momen besar untuk membuat hal baik. Kalau dari hal kecil saja sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai itu, lama-lama Pancasila bakal jadi bagian dari karakter kita sendiri. Gitu, Mas. Wah, keren banget nih jawaban-jawabannya dari Mas Panji. Nah, dari obrolan ini kita bisa lihat kalau penerapan Pancasila itu nggak perlu hal besar, cukup dimulai dari aksi nyata dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, terima kasih banyak Mas Panji karena udah mau berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua supaya lebih semangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya Elvin, izin pamit. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.